Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 di sini beranggotakan 3 orang, yang dimana yang pertama itu ada saya sendiri, Raden Salenata Dikara dengan NRP 1930-135. Kemudian yang kedua ada rekan saya yaitu Noval Satria Syamdani dengan NRP 1930-124. Dan yang terakhir itu ada Muhammad Zidan Azam dengan NRP 1930-143. Di sini kami akan membahas tentang materinya yaitu influence diagram. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kang Zidan Azam. Enggak. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai influence diagram. Influence diagram itu pertama kali diperkenalkan oleh J. Wright Forrester pada tahun 1969 dalam bukunya yang berjudul Industrial Dynamics. Kemudian influence diagram sendiri itu suatu diagram yang menyatakan hubungan keterkaitan antara input dengan komponen, komponen dengan komponen, dan komponen dengan output. Keterkaitan itu digambarkan melalui garis dengan ujung anak panah. Jika garisnya hanya memiliki satu anak panah saja, maka jenis interaksi yang dinyatakan itu bersifat unidireksional. Sedangkan bila garis memiliki 2 anak panah, maka interaksi yang dinyatakan bersifat mutual. Influence diagram sendiri itu memiliki kata lain, di antaranya itu diagram kausal, diagram sebab akibat, serta model dinamik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Noval Satria. Oke, selanjutnya ada simbol dari influence diagram. Yang pertama ada kotak, itu menunjukkan variabel keputusan. Dan kedua itu ada lingkaran, menunjukkan variabel sistem. Dan yang ketiga itu ada oval, menunjukkan variabel hasil output baik bersifat final. Yang keempat ada awan, menunjukkan variabel intermediate atau tidak terkontrol. Selanjutnya terdapat 2 model influence diagram. Yang pertama ada konsep Forrester dan yang kedua ada konsep Eden. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kang Salia. Silakan. Jadi di sini ada contoh influence diagram. Nah, influence diagram ini notasinya secara jelas mengidentifikasikan beberapa elemen yang terlibat seperti input yang terkendali atau disebut dengan control input, kemudian ada input yang tidak terkendali atau uncontrollable input, kemudian output dan komponen sistem. Nah, komponen-komponen sistem direpresentasikan dengan atribut-atributnya karena hal ini berpengaruh atau berubah dengan adanya influence relationship. Nah, masing-masing atribut ditunjukkan secara terpisah dan dapat dilihat pada variabel-variabel sistem. Untuk atribut yang dapat dihitung, variabel sistem adalah nilai dari corresponding dari state variable. Sebagai contoh, pada production atau inventory dari sebuah sistem atau raw material. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 6 pemaparannya atas influence diagram. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.